Selamat siang, sekarang hari Rabu tanggal 3 Desember 2025. Kami dari Awal Laptop akan melakukan uji coba box panel PLTS hybrid. Ini pesanan dari saudara Edwin Prima. Untuk nama disensor ya, dari Tokopedia, yang berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Untuk tampilan di depan, di sini ada indikator PLN, ada meter, ada indikator PLTS, kemudian ada baterai capacity, dan di sini ada switch selector. Switch selector ada 3 mode. Untuk memilih mode ini 3 mode. Untuk penjelasan singkat, untuk mode auto nanti output akan menggunakan PLTS secara terus menerus selama kapasitas baterai di atas 30% atau di atas 11,3 volt. Jadi nanti kalau kapasitas baterai sudah di bawah 30%, maka PLTS akan dimatikan, kemudian PLN akan membackup dan nanti akan kembali ke PLTS jika baterai sudah terisi sampai 90% atau sekitar 13 volt. Akan kembali ke PLTS kembali. Kemudian mode PLN ini adalah kebalikan. Jadi nanti output akan menggunakan PLN secara terus menerus dan PLTS sebagai backupnya. Jadi PLTS padam, nanti output akan otomatis menggunakan PLTS dengan catatan kapasitas baterai harus di atas 30% ya. Dan nanti jika PLN nyala kembali, nanti output langsung berpindah ke PLN kembali, seperti itu. Kemudian untuk mode PLTS sendiri, dia menggunakan output PLTS secara terus menerus dari baterai full sampai habis atau 0, akan menggunakan PLTS seperti itu. Kemudian untuk tampilan dalam, di sini ada inverter 1000 watt dengan sistem 12 volt. Kemudian ada SCC, ada MCB baterai, MCB PV, MCB output. Kemudian di sini ada konektor. Di sini ke baterai, ke panel surya. Untuk pemasangan jangan sampai terbalik. Positif dan negatif untuk baterai dan panel surya jangan sampai terbalik. Kemudian di sini ada input dari PLN, input 220. Kemudian yang paling kanan di sini adalah output. Dan untuk MCB, jika nanti sudah tersambung ke baterai dan panel surya, nanti yang dinyalakan MCB baterai dulu, kemudian MCB PV. Ini jangan terbalik ya. Kemudian untuk mematikan, MCB PV-nya dulu yang dimatikan, baru MCB baterai yang dimatikan, seperti itu. Oke, langsung saja kita nyalakan. Oke, seperti itu. Di sini tegangan dari baterai sudah masuk ke SCC. Indikator inverter sudah nyala, artinya inverter ini sudah ada output tegangan ya. Baru kita nyalakan untuk MCB outputnya. Dan untuk output kami menggunakan kipas angin ini. Oke, langsung saja kita nyalakan. Oke, kipas angin sudah berputar. Di sini kita menggunakan mode auto ya. Dan untuk PLTS atau inverter, outputnya inverter, di sini tertera 226 volt. Kemudian yang kuning adalah daya dari kipas angin atau daya outputnya. Kemudian ada suhu di dalam ruangan, ada ampere, ada timer, dan ada konsumsi daya. Kita sambungkan ke PLN dulu. Ya, indikator dari PLN sudah masuk. Kita lihat dulu ya untuk tegangan. Di sini masih menggunakan
PLTS atau menggunakan inverter yang di dalam box. Kemudian kita lihat untuk tegangan yang dari PLN. Oke, yang dari PLN tegangan lebih rendah ya, 221 seperti ini. Kemudian untuk yang PLTS ini tegangannya 225 volt. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita uji coba untuk mode auto. Mode auto sendiri nanti akan bekerja jika kapasitas baterai di atas 30%. Jadi nanti kalau baterai sudah berkurang di bawah 30%, maka PLTS akan dimatikan dan nanti output akan langsung menggunakan PLN. Seperti itu ya. Kita coba jika kita simulasikan jika baterai sudah berkurang. Oke, seperti itu. Jadi kalau baterai sudah di bawah 30%, maka PLTS akan dimatikan dan output akan langsung menggunakan PLN. Seperti itu ya. Nanti akan berpindah kembali ke PLTS jika kapasitas dari baterai sudah mencapai 13 volt atau sekitar 90% dari kapasitas baterai. PLTS akan dinyalakan kembali dan output akan berpindah ke PLTS. Oke, kita simulasikan jika baterai sudah terisi ya. Oke, seperti itu. Jadi kapasitas dari baterai sudah mencapai 90% atau di atas 13 volt, maka PLTS akan dinyalakan dan output akan langsung berpindah ke PLTS kembali. Seperti itu untuk mode auto. Kemudian kita pindah ke mode PLN. Mode PLN sendiri adalah kebalikan dari mode auto ya. Jadi output akan menggunakan PLN. Jika PLN padam, maka akan menggunakan PLTS sebagai backupnya. Kita simulasikan jika listrik dari PLN padam seperti ini, maka output akan langsung di backup PLTS seperti itu ya. Dan nanti akan kembali ke menggunakan PLN jika PLN sudah nyala kembali. Oke, seperti itu untuk mode PLN. Kemudian untuk mode PLTS ini tidak kami rekomendasikan ya. Kami sarankan jika dalam keadaan darurat saja, misalkan dalam kondisi kapasitas dari baterai sudah di bawah 30% dan dalam kondisi listrik PLN padam. Oke, seperti ini. Jika dalam kondisi seperti ini, kapasitas dari baterai di bawah 30% dan dalam kondisi PLN padam, maka kita bisa mengaktifkan secara paksa. Ini dapat digunakan dalam kondisi darurat seperti ini saja ya. Kita berpindah ke mode PLTS seperti ini. Jadi mode PLTS ini nanti akan menggunakan baterai secara terus-menerus sampai baterai benar-benar nol. Jadi ini tidak kami rekomendasikan karena dapat mempercepat kerusakan dari baterai. Kemudian untuk kondisi box seperti ini. Jadi sebelum kami kirim sudah kami periksa dulu ya. Untuk kondisi box tidak ada penyok ataupun cacat seperti ini.
secara fungsi keseluruhan normal, dan untuk secara fisik juga baik. Jadi ini sudah siap dilakukan pengiriman ke saudara Edwin Prima yang berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sekian saja untuk uji coba kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.